Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kebanggaan Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Cerita pendek untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Untuk yang kedua, menganalisis unsur pembangun cerpen. Untuk yang ketiga, yaitu dari keterampilan adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerpen. Dan yang keempat adalah mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kita mulai dari pengertian cerita pendek. Tentunya kalian sudah biasa kan membaca cerpen? Nah, untuk pengertian dari cerita pendek itu apa sebenarnya? Berdasarkan KBBI, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam cerpen itu hanya ada satu permasalahan dan sedikit tokoh yang dimunculkan dalam sebuah cerpen. Kita lanjutkan terkait dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Seperti kita ketahui, ketika kita membaca cerpen, kita tidak hanya akan mendapatkan hiburan, tetapi dengan membaca cerpen, paling tidak kita akan memperoleh makna kehidupan yang ada di dalam cerpen tersebut. Contohnya yang pertama dari nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berhubungan dengan hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Seperti kita beribadah, seperti itu. Yang kedua, ada nilai moral. Nilai moral itu ada kaitannya dengan perilaku baik dan buruk. Yang ketiga, yaitu nilai sosial. Kalau nilai sosial ini kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat, istiadat, atau kebiasaan di suatu masyarakat. Untuk yang kelima yaitu ada nilai estetika. Estetika itu kaitannya dengan keindahan. Jadi di sebuah cerpen itu pasti ada nilai keindahannya. Kemudian yang keenam ada nilai edukasi. Edukasi atau pendidikan. Nilai pendidikan di sini maksudnya adalah di dalam cerpen pasti ada perubahan dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik. Itu dinamakan dengan nilai edukasi. Baiklah, kita lanjutkan ke contohnya. Kita ambil satu contoh di sini, cara mengidentifikasi nilai kehidupan dalam cerpen. Lihat kutipan berikut. Dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Ini kita kutip dari novel Hujan karya Terelie ya. Kita lihat hasil identifikasi. Dari kutipan tersebut ada kandungan nilai sosial, yaitu adanya sopan santun kepada orang lain ketika laki-laki tadi mempersilahkan ibu dan anaknya untuk duduk. Kita lanjut ke unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, ini sudah biasa kalian ketahui ya, dari unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Yang pertama ada tema, yaitu dasar dari suatu cerita. Pangkalnya, jadi kalian membuat cerpen itu dari temanya dulu. Yang kemudian yang kedua ada alur atau biasa kita sebut dengan plot. Plot itu adalah rangkaian peristiwa, di mana di situ ada hubungan sebab akibat. Berikutnya yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh, yaitu pelaku dalam cerita tersebut. Nah, di mana dalam menggambarkan tokoh, pasti seorang penulis cerpen akan menggunakan beberapa cara.
dalam menggambarkan tokohnya tersebut. Apakah itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikutnya ada latar. Latar adalah keterangan dari tempat, waktu, maupun latar sosial budaya. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ada dua ya. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama jika di situ saya atau penulisnya menjadi pelaku di dalam cerita. Sementara sudut pandang orang ketiga jika si pelaku di situ dia sebutkan bukan saya tetapi orang lain dengan menyebutkan nama-nama misalkan. Kemudian yang berikutnya ada amanat. Amanat itu apa? Sudah tahu ya, amanat itu adalah pesan dari isi cerpen itu. Jadi setelah kita membaca, kira-kira apa yang bisa kita peroleh, kita ambil hikmahnya. Nah, itu adalah amanat. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini bisa dikaitkan dengan penggunaan majas-majas ya, supaya cerpen itu lebih bagus dari segi penggunaan kalimat-kalimatnya. Itu untuk unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam suatu karya. Berikutnya kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik dalam, maka unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu dari luar. Jadi ada yang pengaruhi dalam penulisan cerpen itu di luar dari unsur intrinsik itu. Yang pertama ada dari latar belakang masyarakat. Nah, ini ketika seorang penulis itu menulis cerpen, di situ ada yang pengaruh yaitu latar belakang masyarakat. Mungkin ini kejadian di waktu dia menulis tersebut. Kemudian ada yang kedua dari latar belakang pengarangnya sendiri. Misalkan seorang santri, mungkin dia akan menulis cerpen yang ada kaitannya dengan latar belakang dia sebagai seorang santri. Itu adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Kita lanjut berikutnya. Struktur cerita pendek. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita. Di dalam pengenalan situasi cerita ini, biasanya pengarang akan mengenalkan yaitu tokoh maupun latarnya. Kemudian di bagian kedua ada pengungkapan peristiwa. Nah, di sini dalam pengungkapan peristiwa ini sudah mulai adanya permasalahan yang muncul. Berikutnya, yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Nah, konflik tadi kan permasalahannya itu semakin merumit. Lalu, menuju ke puncak konflik. Nah, inilah di puncak ketegangannya ya. Sisi menariknya dari sebuah cerpen itu ada di puncak konflik. Jadi gregetnya ada di sini. Untuk yang bagian terakhir adalah bagian penyelesaian. Jadi akhir ceritanya. Tapi tidak semuanya ya, cerpen itu ada penyelesaian. Kadang ada juga penulis yang menggantung akhir ceritanya. Jadi kita sebagai pembaca diminta untuk menyelesaikan sendiri cerita tersebut. Itu dari strukturnya. Sedangkan dari ciri-cirinya yang pertama, ada penggunaan kalimat bermakna lampau. Contohnya seperti apa? Misalkan 10 tahun yang lalu. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua, ada yang menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Sudah tahu ya konjungsi kronologis itu, contohnya seperti apa. Setelah itu, lalu, berikutnya, itu biasa digunakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, misalkan dia sedang menemui seseorang, ya di situ ada menemui atau berjumpa. Nah, bisa itu adalah kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, misalkan menggunakan kata menuturkan, menceritakan. Tuh. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Umpama, aku mendambakan kehadirannya. Nah, itu ada kata mendambakan. Itu adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Lalu yang berikutnya, menggunakan banyak dialog. Nah, meskipun itu cerpen, tetap banyak dialog yang digunakan. Yang terakhir adalah
menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, maupun suasana. Misal, contohnya ada sunyi, sepi, ramai. Kalau tokoh misalkan gagah, berani, itu adalah contoh kata-kata sifat. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan lagi. Terakhir adalah saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.